Oke, baik, kita lanjut di pertemuan ketiga di mata kuliah Asas dan Studi Perencanaan Arsitektur 5. Topik kali ini yang kita bahas adalah site research atau analisis tapak. Jadi sama seperti yang pernah kalian sudah kerjakan di beberapa studi perencanaan arsitektur sebelumnya. Jadi sebelum kita menganalisis sebuah atau membuat konsep desain sebuah perancangan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah membuat analisis konteks atau site yang akan kita kerjakan di mana. Nah, kenapa analisis site ini sangat penting? Karena dengan melakukan site research ini kita dapat melihat, merasakan, merekam, dan memahami kondisi existing site itu seperti apa. Nah, dari rekaman, pemahaman, dan proses merasakan di lapangan itu, maka kita akan bisa membuat interpretasi terhadap apa sih sebenarnya fitur-fitur yang ada di site itu sendiri, yang nantinya akan menjadi pertimbangan kita dalam mengambil keputusan desain nantinya pada saat membuat konsep atau tema perancangan. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat mengamati site atau tapak yang kita punya. Yang pertama adalah tentunya fitur yang ada di dalam site. Fitur ini menyangkut apa-apa saja yang ada di dalam site itu sendiri. Kemudian kedua, keunikan site. Saya lanjutkan aja, nanti akan saya jelaskan satu persatu item-item ini yang akan kita bahas di site research. Jadi sebenarnya topik-topik yang dibahas di site research ini boleh dibilang hampir sama lah dengan hal kebiasaan yang kalian kerjakan di analisis tapak sebelumnya. Hanya saja mungkin metode ini saya perkenalkan agar kalian bisa lebih terstruktur dan lebih terfokus kepada apa-apa yang harus diperhatikan pada saat kita mengunjungi sebuah site atau tapak. Jadi sebagai mahasiswa arsitektur, ini sebuah yang menyebutkan bahwa ketika kita sudah terbiasa dalam kegiatan berarsitektur, maka hal-hal yang kita lihat di lapangan itu sudah tidak seperti yang dilihat oleh orang biasa lagi. Jadi kita pasti akan lebih menyadari tentang elevasi, misalnya elevasi kondisi yang ada di site sekarang, kemudian apa-apa saja yang ada di sana, ada pepohonan kah mungkin, atau ada bebatuan. Jadi kita lebih care atau lebih memberikan perhatian khusus kepada hal-hal yang lebih detail yang ada di lapangan. Baik, kita kembali ke fokus tema-tema yang akan kita bahas di site research. Pertama, site features. Yang tadi saya katakan bahwa site features adalah fitur-fitur fisik maupun non-fisik yang ada di site ataupun lingkungan site yang kita kerjakan. Jadi hal-hal yang menurut si arsitek penting dan merupakan hal-hal yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap desain yang akan dikerjakan. Jadi ini bisa digambarkan pada sebuah peta kunci, misalnya nomor 6 ini adalah posisi site kita. Kemudian dari lingkungan sekitar site yang kita punya ini, kita bisa memberi kode-kode fitur apa saja sih yang sudah ada di site itu yang bisa secara signifikan mempengaruhi proses perancangan yang kita lakukan di site. Misalnya di daerah situ, misalnya ini harusnya diberi kode ya, misalnya di daerah nomor 2 ini, misalnya di situ ada sebuah tanah lapang yang biasanya digunakan aktivitas untuk warga sekitar, misalnya itu dijelaskan di fotonya. Kemudian misalnya di nomor 5, misalnya ini di nomor 5, di sana ada sebuah area di mana warga bisa berkumpul, berbincang-bincang, sebuah area komunal, itu harus dijelaskan juga. Jadi itu menjadi nilai tambah pada site bahwa ada sebuah fitur-fitur tertentu yang hanya ada di dalam site itu. Nah, itu dijelaskan dalam bentuk peta kunci seperti ini, kemudian dijelaskan lewat foto-foto yang ada di sekitaran site. Nah, kemudian
uniqueness of site atau keunikan yang ada di site. Jadi ini hampir sama tadi dengan fitur site, hanya saja untuk uniqueness site ini skalanya lebih dipersempit. Jadi di sekitaran tidak jauh lagi dari area site yang kita punya, kita langsung mengstudi keunikan yang ada di dalam atau di lingkungan kecil site kita. Jadi misalnya kita kalau di keunikan site ini kita melihat lebih detail terhadap hal-hal yang unik yang ada di dalam site kita. Misalnya dapat berupa vegetasi, misalnya di sana ada vegetasi tertentu, misalnya ada pohon tertentu, itu harus direkam, kemudian dijelaskan posisinya di mana di dalam site ini. Kalau bisa dikasih kode, misalnya yang kuning ini misalnya kodenya ini kuning, kemudian yang hitam mungkin yang ini gitu. Kemudian misalnya ada air atau ada rawa di sana, atau ada tidak hanya keunikan yang berupa fitur-fitur alamiah, bisa juga berupa fitur-fitur buatan. Misalnya ada area berkumpul juga di dekat site kita atau di dalam site kita itu sendiri, ada tempat bermain anak-anak, itu bisa. Ataupun ada teduhan, misalnya ada tempat orang berteduh, ada jalan-jalan kecil, itu perlu dijelaskan. Selain itu juga fitur-fitur yang tidak terlalu nampak, misalnya suara juga bisa dijelaskan. Misalnya ada keunikan suara-suara tertentu, misalnya ada suara-suara gemericik air atau suara-suara burung yang kelompok burung yang sering lewat di situ, itu bisa jadi keunikan dalam site, sehingga apa yang ada di site kita itu yang akan menjadi nilai tambah dalam kita mendesain nanti yang tidak ada di site lain atau di tapak. Nah, kemudian kita beralih ke item-item set key point. Di sini ada 9 item, ada tracing atau layering, space boundary, scale, contour, texture dan color, geometry dan typology, circulation, view, height, dan light and shade. Jadi saya jelaskan satu-satu aja ya. Nah, tracing atau layering ini menyangkut kondisi existing di permukaan, baik itu berupa tanah, air, bebatuan, maupun bidang-bidang yang terbangun. Jadi pada saat kita menjelaskan layering ini, kita menampilkan gambar tentang permukaan yang ada di site kita. Misalnya ada permukaan yang sudah terbangun, perkerasan jalan, atau misalnya itu semuanya digambarkan. Ada gedung-gedung tinggi misalnya, itu digambarkan. Ada rumah-rumah warga juga digambarkan. Kemudian ada jalan misalnya, itu digambarkan. Nah, sehingga semua layer-layer yang ada di site itu kita trace atau kita olah dan gambar ulang dalam sebuah satu ilustrasi yang komplit, sehingga kita punya gambaran bahwa lingkungan di sekitar site itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah space boundary atau persil batas dari lahan kita. Jadi ini kita juga harus tahu persis batas lahan kita di mana sih. Jadi ini garis hitam ini, dan area space atau ruang yang bisa kita desain yang mana aja. Jadi itu perlu juga dijelaskan supaya kita tidak terlalu melebar ke tempat lain pada saat kita mendesain. Kemudian skala dan perbandingan, sehingga kita juga harus menjelaskan skala tapak yang kita punya terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya tapak kita ini seukuran ini, kemudian terhadap tapak yang lain di luar atau bangunan-bangunan yang lain di luar seperti apa sih rasionya atau perbandingannya. Apakah dia itu menonjol dibanding yang lain atau malah terdesak atau lebih kecil dibandingkan skala bangunan-bangunan di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah contour and surface. Jadi contour itu menyangkut lekuk-lekuk
yang ada di sekitaran site. Jadi lekuk-lekuk ini tidak hanya berupa misalnya ada cekungan atau bukit, itu tidak hanya seperti itu. Lekuk ini juga menyangkut batas-batas bangunan atau area terbangun yang ada di sekitar kita. Misalnya ada dinding, ada dudukan, ada pedestrian, ada vegetasi. Kemudian kita buat lekuk dari masing-masing elemen yang ada di site kita itu, sehingga raut permukaan atau surface dari tapak yang kita ingin kerjakan itu bisa kelihatan penutupnya apa, kemudian ketinggiannya seperti apa, kemiringannya seperti apa. Jadi ini semua harusnya ada datanya ya. Jadi kita harusnya menjelaskan ini ketinggiannya seperti apa. Misalnya kalau ada dudukan, ini ketinggiannya berapa. Itu yang harus dijelaskan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tekstur dan warna. Jadi kita juga sebagai arsitek harus sangat peka terhadap tekstur-tekstur yang sudah ada di site kita. Jadi ada beberapa jenis permukaan-permukaan atau tekstur-tekstur tertentu yang harus kita pahami. Warnanya juga harus kita catat baik-baik, sehingga itu bisa menjadi masukan pada saat kita menentukan keputusan desain tentang tema desain yang mau kita ambil. Misalnya ada warna-warna tertentu yang sangat dominan di sana, misalnya ada tekstur tanah atau vegetasi di sana, atau ada warna-warna tertentu yang dominan, itu bisa kita jadikan input untuk membuat konsep perancangan nanti. Kemudian yang keenam adalah geometri dan tipologi. Jadi kita juga melihat bentuk-bentuk geometri yang ada di sana, apakah yang dominan seperti apa, misalnya bentuk-bentuk atapnya seperti apa, apakah dia rata-rata limasan atau itu semuanya flat. Kemudian tipologi bangunannya seperti apa di sana, apakah dia sudah bangunan permanen atau malah tidak ada bangunan sama sekali. Sehingga nanti dari geometri dan tipologi itu kita akan menghasilkan komposisi bentuk baru pada bangunan kita yang kontekstual terhadap apa yang ada di sekitarnya. Nah, tiga terakhir, yang ketujuh adalah sirkulasi. Jadi ini juga sangat penting ya. Jadi di setiap analisis tapak kita harus menjelaskan alur sirkulasi di luar maupun di dalam tapak kita nanti. Jadi alur sirkulasinya itu menyangkut sirkulasi kendaraan, motor maupun non motorik, kemudian sirkulasi pejalan kaki, kemudian sirkulasi di dalam site juga perlu kita jelaskan seperti apa kira-kira bisa nanti kita untuk merencanakan sirkulasinya. Kemudian view, arah pandang, view and height. Jadi kita harus juga bisa melihat dan merasakan view yang terbaik di mana. Kemudian height itu artinya hal-hal yang perlu ditutupi, yang disembunyikan, yang mempengaruhi nanti orientasi dan tampilan bangunan kita. Jadi ini view and height. Kemudian yang terakhir ialah light and shade. Jadi kita juga harus sangat peka terhadap intensitas cahaya, arah cahaya. Biasanya kalau di channel kalian itu menganalisis cahaya hanya dari orientasinya, misalnya dia terbit dan terbenam di mana. Tapi lebih dari itu kita juga harus merasakan intensitasnya yang mana, tingkat kepadatan cahayanya di tempat mana yang lebih padat, kemudian lokasi-lokasi pembayangan yang baik di mana. Nah, itu yang harus kita juga rekam baik-baik untuk menjadi input kita nanti pada saat desain. Jadi diharapkan nanti ke 9 ditambah 2 berarti ada 11 poin yang kita rekam di tapak nantinya bisa menjadi masukan yang baik atau input yang baik pada saat kita mendesain nanti. Diharapkan nantinya proposal desain yang kalian hasilkan bisa kontekstual, bisa melahirkan tema-tema perancangan yang benar-benar dibutuhkan di site itu. Jadi jangan sampai kalian mendesain sebuah bangunan yang ternyata di site itu malah sebenarnya tidak matching atau tidak dibutuhkan, malah merusak lingkungan sekitar. Jadi salah satu tanggung jawab arsitek itu adalah dia harus
bisa sangat peka terhadap lingkungan sekitar, sehingga apa yang dia desain itu tidak merusak tatanan lingkungan yang sudah ada di situ. Salah satu caranya itu kita dengan proses site research, supaya kita bisa memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam site itu. Jadi saya rasa itu penjelasan singkat tentang site research. Kemudian tahap selanjutnya tentunya kita tinggal latihan ya. Kalian harus melakukan ini, tugas ini, membuat analisis atau site research sendiri. Untuk tugas ini, untuk pilihan site-nya saya bagi per kelompok. Jadi masing-masing kelompok ini 1, 2, 3, 4 orang ini akan membuat site research terhadap satu site yang sama, tapi tugasnya tugas individu. Jadi meskipun kalian punya site yang sama, tapi pengerjaan tugasnya tetap individu. Jadi masing-masing membuat di lembar kerja masing-masing dengan merekam tadi, melihat, merasakan, memahami kondisi existing tapak di site yang sama. Jadi bisa jadi misalnya Sandi dan Nur Fadilah Syam ini sama-sama turun ke lapangan di site nomor 6, tapi pada saat turun Sandi dan Nur Fadilah Syam ini bisa saja merasakan atau melihat kondisi dan fenomena site yang berbeda, karena masing-masing dari arsitek itu punya tingkat kepekaan masing-masing, sehingga secara individu memang harusnya tidak semua analisis site itu sama, meskipun memang posisi site-nya sama. Nah, kemudian data-data yang dari lapangan itu kemudian diinterpretasikan ke dalam 11 item poin penjelasan set feature yang tadi saya jelaskan dalam format lagi-lagi storyboard. Kenapa saya suka menggunakan storyboard ini? Supaya formatnya lebih terstruktur dan lebih gampang dinilai ya. Kalian juga lebih mudah untuk mengerjakannya. Nah, sebelum kalian lihat formatnya, ini kita lihat dulu pilihan setnya. Jadi ini ada setnya masing-masing. Saya sudah pilihkan set 1, 6, 7, 8, 9. Lokasinya ada. Kemudian kalian tinggal cari koordinatnya ini di Google Maps ya. Masing-masing cari ini di Google Maps atau di Google Earth itu. Setelah ini nanti muncul, ikuti pola garis yang sudah saya buat ini. Nanti dari situ kalian menganalisis lingkungan sekitar. Nah, ini format storyboardnya. Jadi storyboardnya ini seperti tugas yang kemarin itu ada. Kemarin ada 2 ya, kalau hari ini, minggu ini kita ada 3 storyboard. Jadi storyboard pertama isinya ini adalah ini, jadi site feature dan fitur site, fitur yang ada dalam site yang tadi saya jelaskan, sama keunikan site-nya. Jadi kalian bisa gambarkan di sini tadi peta kuncinya seperti apa di sini. Kemudian di sini adalah keunikan dalam setnya, lebih di zoom lagi setnya gitu. Keunikan apa yang ada di sana. Kemudian di sini ada layering-nya tentang kondisi lingkungan existing-nya seperti apa, layer-layernya. Kemudian di sini batas setnya seperti apa, lengkap dengan ukurannya. Kemudian di sini skala perbandingannya antara set kita dengan kondisi di sekitarnya. Kemudian di sini ada konturnya, tadi potongan konturnya seperti apa. Kemudian tekstur dan warnanya seperti apa, geometri yang ada di sana seperti apa, view-nya seperti apa, sirkulasinya gimana, terus cahaya dan shading-nya seperti apa. Nah, semua digambarkan dalam format ini. Sebaiknya lebih banyak dijelaskan dalam sketsa, gambar-gambar, sehingga penjelasannya bisa lebih cepat dimengerti. Saya rasa itu untuk penjelasan kita minggu ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran
berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.